Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Hari ini ASN yang tabrak pelajar hingga tewas belum ditetapkan sebagai tersangka. Kamis petang 6 Januari 2022 lalu, sebuah mobil Toyota Avanza menabrak sepeda motor hingga menyebabkan seorang pelajar bernama Aulia Sangaji tewas. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Sultan Babullah, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Timur sore hari. Adapun pelaku penabrakan diketahui merupakan seorang ASN di Balai Riset dan Standarisasi Industri Ambon, berinisial MSR, belum ditetapkan sebagai tersangka. Kasubag Humas Polresta Ambon, Ibtu Ishak Letemia, mengatakan saat ini pihaknya memang belum menetapkan MSR sebagai tersangka. Meski demikian, polisi akan memeriksa sejumlah saksi yang bisa digunakan untuk menaikkan status pelaku tabrakan itu sebagai tersangka. Dalam kasus laka lantas di Jalan Sultan Babullah itu, polisi telah melakukan olah TKP pada Kamis malam. Hasil olah TKP mengungkapkan atas kelalaian pelaku mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku kaget saat melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vino tiba-tiba melintas di depannya. Selanjutnya, Tribuners, penasihat hukum bakal ajukan banding putusan kasus Odi Orno. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor telah menjatuhkan vonis 1,4 tahun penjara kepada mantan Kadis Perhubungan MBD Desianus Orno alias Odi Orno. Atas putusan itu, penasihat hukum terdakwa yaitu Henry Lusikoi memastikan akan naik banding. Orno yang adalah adik Wakil Gubernur Maluku itu terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan 4 unit speedboat milik Dinas Perhubungan Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 senilai 1, miliar rupiah. Meski masih berdiskusi, Lusikoi memastikan kemungkinan banding cukup besar. Lusikoi menjelaskan persidangan yang dijalani Orno tak adil, lantaran majelis hakim mengira permohonan terdakwa saat menang pra-peradilan merupakan eksepsi. Diketahui sehari sebelum sidang dakwaan, hakim telah mengabulkan permohonan Orno dan secara otomatis status tersangka yang dimilikinya batal. Sebelumnya pada persidangan Selasa 4 Januari 2022 lalu, majelis hakim menjatuhkan vonis 1,4 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Putusan itu juga dikenakan bagi 2 terdakwa lainnya, yakni Direktur CV Triputra Fajar, yaitu Margaret Simatau, dan Rego Kontul selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ketiganya dinyatakan telah terbukti melanggar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ke 1 pasal 55 KUH pidana. Diketahui pengadaan 4 unit speedboat di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 ini ditangani CV Triputra Fajar. Hasil temuan pemeriksaan BPK tahun 2016 adanya penyelewengan anggaran senilai 1,2 miliar oleh oknum tertentu. Soal putusannya Pak Odi Orno saat ini masih berpikir. Tim masih berembuk dan belum ambil keputusan. Mungkin sebelum akhirnya masa pikir-pikir 7 hari sudah ada sikap yang harus ditentukan oleh tim. Jadi terhadap itu kita harus pelajari dulu, dia punya pertimbangan hukumnya. Tapi yang pasti, bukan yang pasti, ada kemungkinan 90% itu akan ajukan banding. Hal ini didasarkan pada yang pertama menyangkut putusan. Terhadap putusan yang diucapkan kemarin dalam perkara ini, Pak Odi, penasihat hukum maupun terdakwa tidak pernah ajukan eksepsi atau keberatan.
Yang diajukan saat itu adalah permohonan, surat permohonan yang disampaikan. Akan tetapi itu dianggap oleh majelis hakim sebagai eksepsi atau keberatan, sehingga keluarlah surat putusan sela dari majelis hakim yang menganggap itu eksepsi. Kami anggap salah karena yang ketua ajukan bukan eksepsi, adalah permohonan. Yang berikut menyangkut materi selanjutnya daripada materi banding, itu nanti setelah putusan kami peroleh, kami pelajari, baru rembuk tim, baru bisa ditentukan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, jembatan gantung diresmikan. Warga Buru Selatan tak perlu lagi pakai rakit. Danrem 151 Binaya Brigjen TNI Arnold Ritiau akhirnya meresmikan jembatan gantung NKRI 04 di Desa Wailikut, Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru Selatan, Jumat 7 Januari 2022. Berkat jembatan gantung yang dibangun Kodam 16 Patimura dan Korem 151 Binaya melalui Kodim 15066 Lea tersebut, masyarakat Buru Selatan tidak perlu lagi menyeberangi Sungai Wayapai dengan rakit atau bahkan berenang. Sebagaimana diketahui, jembatan gantung yang diresmikan tersebut menghubungkan mulai dari Kecamatan Waisama hingga Kecamatan Kepala Madang. Pihaknya telah membangun 3 jembatan gantung di wilayah Kabupaten Brusel. Dikatakan hal tersebut merupakan bukti nyata dalam membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat. Meski begitu, dia berharap pihak kecamatan dan seluruh elemen masyarakat mampu merawat jembatan dengan baik. Mewakili Pemda Brusel, Asisten LLL Hashim Tuarita mengucapkan terima kasih kepada Danrem 151 Binaya atas dedikasinya karena sudah membantu membangun 3 unit jembatan gantung untuk masyarakat. Tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Wailikut, Jafar Wael, juga mengapresiasi keberadaan TNI di wilayah Brusel. Rezeki makin banyak. Amin. Dihindarkan dari sakit penyakit. Amin. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Tribuners, 86 anak di Kecamatan Namlea, Pulau Buru disunat gratis. Sebanyak 86 anak di Kecamatan Namlea, Pulau Buru mengikuti kegiatan sunatan massal secara gratis yang dilaksanakan Komisariat Ikra Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Buru. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dusun Rete, Nametekei, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu 8 Januari 2022. Ketua DPRD Kabupaten Buru M. Rum Soplestuni dalam sambutannya saat membuka kegiatan sunatan massal berharap kegiatan ini tidak sebatas seremonial namun memiliki nilai dan manfaat luar biasa. Dia menyebutkan banyak sekali organisasi pergerakan mahasiswa, namun mereka cuma bisa duduk menghabiskan waktu untuk berdiskusi dan ngopi, tapi tidak berbuat aksi nyata kepada masyarakat. Selain itu, Ketua Majelis Pembina Komisariat Ikra PMII Buru, Hadrawi Lamani, mengatakan kegiatan sunatan massal ini yang keempat kalinya dibuat oleh PMII Cabang Kabupaten Buru. Pertama kali dilaksanakan di Desa Kubalahin, Desa Namlea, Kampus Unikbu, Desa Persiapan Marloso, dan juga di Dusun Nametekei. Dia mengungkapkan 86 tersebut di antaranya terdiri dari laki-laki sebanyak 56 anak dan perempuan sebanyak 12 anak dan dari berbagai desa di Kecamatan Namlea. Kita pernah lakukan, tetapi ini yang kami hadir ini mudah-mudahan saja kegiatan ini bukan saja kegiatan yang hanya sebatas seremonial, tapi dia mempunyai nilai ibadah yang sangat luar biasa. Dan kita sangat kagum karena kegiatan ini, di mana
gerakan-pergerakan mahasiswa. Adik-adik mahasiswa yang lainnya masih banyak duduk berdiskusi, duduk menghabiskan waktu berjam-jam. Tapi luar biasanya dari teman-teman pergerakan mahasiswa Islam Indonesia duduk minum kopi tapi berpikir untuk melakukan aksi-aksi nyata seperti ini. Sunatan kita pernah lakukan, tetapi kegiatan ini bukan saja pria yang kami terima sunatan. Dari Pulau Buru kita beralih ke berita dari Kabupaten Maluku Tengah. Setahun tutup, pusat kuliner Dulang Patita di Kota Masuhi kembali dibuka. Kafe Dulang Patita di Kota Masuhi, Kabupaten Maluku Tengah akhirnya kembali dibuka setelah kurang lebih 1 tahun ditutup karena pandemi COVID-19. Kafe Dulpat, begitu warga Masuhi menyebutnya, berlokasi di kawasan Pantai Ina Marina, ibu kota kabupaten berjuluk Pamahano Nusa itu. Jaraknya juga tak jauh dari pelabuhan feri, sekitar 200 meter. Pantauan Tribunambon.com, Jumat 7 Januari 2022, tampak puluhan lapak kuliner sudah mulai menjajakan aneka makanan dan minuman. Meski keseluruhan lapak belum dibuka, namun pengunjung mulai ramai berdatangan. Sebagian besar dari pengunjung memesan kudapan dan minuman, mulai dari kentang goreng hingga sukun goreng. Di Dulpat juga tersedia makanan berat, diantaranya lalapan ayam, ikan bakar, sate hingga sarmento. Juga tersedia aneka minuman dingin maupun panas. Dari berbagai varian kopi, jus, hingga minuman instan lainnya juga tersedia. Untuk harga tentu cukup terjangkau dengan kisaran Rp5.000 hingga Rp20.000 untuk segelas minuman. Kafe Dulpat sendiri mulai dibuka dari sore hari hingga pukul 12 malam. Seleksi 14 jabatan Kepala Dinas Lingkungan Dinas Lingkup Pemda Maluku Tengah ditunda. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Maluku Tengah Siti Soumena mengungkapkan proses tahapan seleksi 14 jabatan kepala dinas di lingkup Pemda setempat ditunda. Sebelumnya Pemda setempat berencana melelang belasan posisi kepala SKPD di daerah itu lantaran selama ini jabatan strategis pegawai eselon 2 itu diisi pelaksana tugas. Soumena menjelaskan sebelumnya proses seleksi direncanakan berlangsung pada akhir November atau awal Desember 2021 kemarin. Meski begitu, Soumena mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan guna menyiapkan tahapan seleksi berjalan secara baik dan terbuka. 14 jabatan kepala dinas dan 2 jabatan staf ahli bupati itu diantaranya Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup BPBD, kemudian Dinas Perpustakaan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, juga Sekwan DPRD, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Baplit Bangda, Kasat Pol PP, Dinas Kominfo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, kemudian staf ahli bidang pemerintahan politik dan hukum, serta staf ahli bidang pembangunan dan kemasyarakatan. 6 pejabat Polda dan 1 Kapolres. Dipending udah. Teknis ya kita pending. Kemarin kan sudah ditutup itu. Tapi seharusnya harus ada perpanjangan waktu karena para pelamar untuk 14 jabatan itu belum mencukupi. Jadi pelamar belum mencukupi. Yang pada akhirnya kita ada persiapan teknis untuk kita akan menambah jumlah jabatan yang akan diseleksi. Jadi untuk saat ini kita masih pending sambil menunggu pemberitahuan selanjutnya. Jadi begitu, ada rencana mau menambah jumlah jabatan yang akan diseleksi ya. Selanjutnya, Tribunat 141 perkara ditangani Pengadilan Agama Tual selama 2021.
paling banyak kasus perceraian. Pengadilan Agama Tual menangani sebanyak 141 perkara selama 2021. Paling banyak dari kasus perceraian. Kabid Humas PA Tual Wahyu menyebut pada 2021 yang diterima Pengadilan Agama diantaranya 69 kasus perceraian. Terdiri dari cerai talak atau perceraian yang diajukan dari pihak suami ada sebanyak 20, sementara sebanyak 49 sisanya merupakan cerai gugat atau perceraian yang diajukan dari pihak istri. Adapun faktor penyebab perceraian kata dia terdiri dari perselisihan dan pertengkaran. Ada meninggalkan salah satu pihak hingga kekerasan dalam rumah tangga. Wahyu menambahkan tentunya saat perkara diajukan, pihaknya berusaha memediasi pasangan agar tidak bercerai. Namun lanjut Wahyu, dari semua kasus yang diajukan, semua perkaranya dikabulkan alias mereka resmi bercerai. Pengadilan Agama Tual sendiri dalam memeriksa khususnya ini perceraian ya, khususnya perceraian ini Pengadilan Agama Tual itu hakim sangat mendorong dilaksanakannya perdamaian terlebih dahulu, karena sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ini diwajibkan ketika pihak perceraian ini datang kedua-duanya, yaitu pihak istri atau suami, itu wajib untuk menempuh mediasi. Di sini juga difasilitasi oleh mediator. Di sini mediatornya yaitu hakim sendiri, dan tidak menutup kemungkinan juga kita mendorong untuk dimediasi dari pihak luar. Papeda terbang di kampung sepak bola Tulehu, pilihan tepat untuk makan siang. Seperti lem, makanan dari bahan sagu ini ketika dijelaskan bentuknya. Ialah papeda, makanan khas orang Maluku ini hambar tanpa campuran. Di Pulau Ambon, sajian lengkap papeda bisa kita dapati di negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Warung makan sederhana yang berada tepat di samping Terminal Tulehu menjadi rekomendasi yang bakal buat Anda kenyang dan puas. Pemiliknya memberi nama Rumah Makan Singga Dolorani. Kata anak dari pendiri warung, Nina Ohorela, rumah makan ini sudah ada di ibu kota Kecamatan Salahutu itu sejak 20 tahun yang lalu. Tempatnya cukup sederhana dan tidak banyak berubah, kata Nina. Namun sang ibu dan juru masak dipastikan tetap konsisten menjaga kekenyalan papeda, rempah ikan kuah yang kental serta segarnya sayuran. Yang juga tidak berubah dari warung ini adalah gaya penyajian papeda kepada pengunjung yang biasa disebut papeda terbang. Papeda terbang karena juru masak langsung mengambil papeda dari wadah besar dengan gata-gata, semacam sumpit sambil memutar papeda di ujung gata-gata, dan kemudian berjalan membawa papeda itu ke piring pengunjung. Sementara itu, harga yang dibanderol pun cukup murah, Rp2.000 per porsi papeda. Sayur hanya Rp10.000 per porsi dan ikan kuah per potong Rp5.000. Selain papeda, tersedia juga ikan bakar dan berbagai ubi-ubian. Dibuka mulai pukul 9 pagi hingga sore hari. Namun biasanya sebelum pukul 4 sore warung sudah tutup karena makanan sudah habis dilahap para pengunjung. Warung ini yang menjadi menu andalan yang paling diincar oleh pengunjung lah, apakah bisa dipijar? Incar sih papeda sama ikan kuah kuning sama sayur ulang-ulang gitu. Itu selalu habis ya biasanya kalau? Iya, selalu habis kalau sayur ulang-ulang papeda. Oke, terus kemudian ini setiap hari buka atau? Setiap hari buka. Setiap hari buka. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai tergantung habisnya jam 2, 3, 4 gitu. Jadi memang selalu ramai ya? Insya Allah. Oke.
Baik, Tribuners, Papeda terbang dari Kecamatan Salahutu sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun Tribuners berada. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.